Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar Ar-Rahman. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah e-commerce. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 1 di mana terdiri dari saya sendiri Siti Hajar Ar-Rahman, kemudian ada Fahri Amin, Maulia Harodian Sani, Vivi Mulyani Muhammad, dan juga Asrul Haji Alauddin. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi tentang 10 prospek e-bisnis di Indonesia. Ya, baik, terima kasih. Di sini yang pertama, e-business type. Hal yang berkaitan dengan e-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer melalui internet. Dengan mengambil bentuk-bentuk tradisional dari proses bisnis dan memanfaatkan jejaring sosial melalui internet, strategi bisnis dapat berhasil jika dilakukan dengan benar, yang akhirnya menghasilkan peningkatan pelanggan, kesadaran merek, dan pendapatan. Keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh resepsi, motivasi, pembelajaran, sikap, dan keyakinan. Nah, ada beberapa tipe dari e-commerce ya. Yang pertama itu B2C, B2B, C2C, M-commerce, F-commerce. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, yang pertama B2B atau e-commerce business to business. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini yang saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya, bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Contoh sederhananya itu produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Lalu yang kedua B2C itu atau business to consumer. Business to consumer dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada C2C atau konsumen ke konsumen. Transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan dengan bentuk e-commerce tipe B2C ya, atau maksud saya di sini konsumen ke konsumen gitu ya, karena ada lapak, ada tokonya, terus ke konsumennya juga gitu. Jadi ke konsumen, dari lapak ke pembeli. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi situs ini di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Gitu. Lalu yang selanjutnya itu konsumen to business. Nah, C2B adalah kebalikan dari B2C, yang dimana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Lalu yang terakhir di sini ada media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian e-commerce sebelumnya, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online lainnya. Misalnya katalog, email, shopping carts, e-service, EDI, dan file transfer protokol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B atau business to business. Nah, lalu di sini ada contoh e-commerce di Indonesia. Yang pertama jual beli online di marketplace. Nah, contohnya itu Tokopedia, Blibli, Kaskus, Traveloka, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Lalu yang ketiga, TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV, kabel, dan internet juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya Indovision, Big TV, IndiHome, MyRepublic, dan First Media. Nah, lalu kita balik lagi ke yang pertama tadi. Tadi itu kalau kita membahas tipe e-commerce, sekarang community-nya. Nah, menciptakan kebutuhan pada kalangan generasi muda dibandingkan dengan usaha untuk merubah pola hidup pada para generasi dewasa dan tua untuk mulai menggunakan berbagai teknologi informasi yang berbasis internet. Dengan kata lain, sukses didapatkan pada mereka yang berfokus pada e-business untuk menciptakan produk atau jasa yang dapat dijual kepada kalangan muda. Karena teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Lalu yang C, konten. Kehadiran internet dalam kehidupan berpengaruh terhadap keuntungan secara finansial. Dalam artian, pengguna dalam kapasitas yang besar seperti perusahaan yang membutuhkan banyak informasi yang tersedia di internet sebagai bahan baku perusahaan terkait
pada produk ataupun jasa yang dibuat perusahaan itu sendiri. Contohnya itu berita-berita yang terdapat di dalam koran ternyata diambil dari berita para wartawan yang ada di internet. Nah, baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih, saya Mauli Hardiansani. Saya di sini menjelaskan tentang teknologi device. Teknologi komunikasi digital melalui PC dinilai cukup sulit untuk dipelajari. Kemudian digantikan dengan sejumlah teknologi pervasive computing atau barang teknologi dengan tambahan mikroprosesor di dalamnya, yang mudah dibawa kemana saja dan disebarluaskan di pasaran. Selanjutnya, akses channel. Teknologi informasi semacam internet dan website untuk menawarkan berbagai keuntungan bagi perusahaan yang ingin mengimplementasikan kanal akses tersebut. Karena teknologi ini tergolong baru, banyak perusahaan yang menjadikannya sebagai media alternatif dalam berkomunikasi dengan menggunakan media umum yang masih efektif. Selanjutnya, regulation. Serangkaian aktivitas pencarian laba finansial dengan mengikuti negara-negara maju lainnya dalam menerapkan prinsip pengaturan e-bisnis yang memiliki peluang keuntungan. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang bergantung di bawah tanggungan pemerintah harus merubah strategi dikarenakan mekanisme peraturan tergantung pada pelaku bisnis mayoritas yaitu industri swasta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, G organization, yaitu tantangan untuk mewujudkan konsep baru dikarenakan alasan sosiologis dibandingkan aspek teknologinya. Artinya, faktor-faktor budaya, pendidikan, sosial, dan perilaku memegang peranan penting yang menentukan sukses tidaknya sosialisasi penggunaan teknologi informasi di dalam perusahaan. Berikut Hacheng strategi, yaitu e-bisnis adalah permasalahan metodologi perubahan perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang karena alasan budaya dan aspek-aspek lainnya lebih memilih metode evolusi dibandingkan dengan revolusi dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. Baik, saya Siti Hajar Ar-Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis proses dan juga sistem approach. Nah, di bisnis proses yaitu di mana perusahaan yang berkembang ialah perusahaan yang mampu menyatukan konsep tradisional dengan virtual value. Bisa dilihat bahwa perusahaan yang berkembang pada saat ini itu mereka menyatukan kedua konsep tersebut. Mereka tidak hanya menggunakan salah satu di antaranya. Mereka tidak hanya menggunakan konsep tradisional atau konsep konvensional ataupun physical value chain, tapi mereka juga tidak hanya menggunakan konsep virtual value, tapi mereka justru mengkombinasikan atau menyatukan kedua konsep tersebut, di mana untuk konsep tradisionalnya atau konsep konvensionalnya itu terletak pada alur barang dan juga atau produk, di mana ditandai dengan adanya gudang dan juga distribusi. Kemudian untuk penyebaran informasi dan juga sistem pembayarannya itu menggunakan virtual value. Ya, jadi bisa dilihat online shop yang berkembang saat ini, e-commerce yang berkembang saat ini, perusahaan besar ya, mereka menyatukan kedua konsep tersebut, tidak hanya salah satunya saja. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu sistem approach, di mana e-bisnis baru dapat berkembang jika komponen-komponen lain dalam lingkungan sistem e-bisnis turut tumbuh dan berkembang secara serentak. Bisa dilihat ini adalah tahapan terakhir yang sebenarnya penting untuk dipertimbangkan bagi perusahaan-perusahaan lain, bahwa walaupun besarnya komunitas internet dan juga tingginya transaksi e-commerce ya, tapi tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur, kemudian ketersediaan hukum, dan juga jaminan keamanan bagi pelaku pengguna e-commerce. Nah, jadi ke depannya apabila ada yang menawarkan hal tersebut untuk mengurangi dampak atau mereka bisa mengurangi tentang kesiapan infrastruktur, atau setidaknya minimal adalah menjamin keamanan datanya. Ya, jadi apabila kedepannya ada perusahaan yang menawarkan hal tersebut, justru di situ adalah kesempatan berbisnis yang sangat besar. Baik, untuk kesimpulannya, dengan adanya penelitian ini yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk kedepannya pada industri digital yang ditandai dengan 10 prospek yang dianggap memiliki peluang keuntungan yang tinggi jika diimplementasikan di Indonesia.
untuk masa mendatang. Sebenarnya untuk masa saat ini juga sudah mulai diimplementasikan ya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.